Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nur Nadifa. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya Nurdiana Fazila. Kami dari tim Kumo Kupas Demokrasi. Dalam rangka memenuhi tugas wawancara mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kami akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Hudi, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, selama beberapa menit ke depan dengan tema praksis demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Hudi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, Bapak apa kabar? Baik-baik. Kesibukannya apa saja ya, Pak, kalau boleh tahu? Kesibukannya sehari-hari ya sebagai dosen Fakultas Hukum, sekaligus sebagai konsultan dan tenaga ahli DPRD. Ya, berarti kesibukannya padat sekali ya, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak Muhammad Hudi ini mau meluangkan waktunya menjadi narasumber kita kali ini. Baik, langsung saja kita mulai sesi wawancara kali ini. Ngomong-ngomong tentang praksis demokrasi, nggak jauh kaitannya dengan demokrasi itu sendiri. Nah, menurut Bapak, demokrasi itu apa sih? Ya, demokrasi kalau secara umum ya diartikan sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu secara umum. Akan tetapi kalau kita menilik lebih jauh, demokrasi itu tidak lepas dari sejarah panjang, perspektif historis. Jadi dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, sampai kedaulatan rakyat. Nah, nanti demokrasi itu ada kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Nah, sedangkan praksis demokrasi itu apa sih, Pak? Praktis demokrasi itu berarti ya implementasi dari kedaulatan itu sendiri yang diterapkan dalam suatu negara. Kalau kita melihat Indonesia di UUD 45 itu pasal 1, kemudian ayat 2 itu menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kedaulatan tertinggi di Indonesia itu ada di tangan rakyat, akan tetapi implementasinya itu dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Seperti halnya contoh, presiden itu tidak bisa menjadi presiden tanpa mendapat hasil yang terbanyak dari pilihan oleh rakyat. Semuanya, bahkan termasuk legislatif, DPR, bupati, gubernur, semuanya kalau untuk atau ingin menjadi pejabat negara, ingin menjadi pemimpin, dia harus mendapatkan simpatisan atau mendapatkan suara terbanyak dari rakyat itu sendiri. Nah, itu bagian dari praksis demokrasi di Indonesia. Nah, sedangkan praksis demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu maksudnya gimana? Jadi setiap negara itu kan mesti memiliki konsep, memiliki pendekatan yang berbeda. Demokrasi satu negara dengan negara yang lain, termasuk negara Indonesia. Kalau kita menilik Pancasila, itu ada di pembukaan UUD 45 di alinea keempat itu jelas ya. Jadi ada musyawarah mufakat. Maka kalau kita melihat sejarah dulu itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dulu ya. Jadi perlu diketahui. Jadi dulu cara pendekatan kedaulatan rakyat itu melalui MPR. Maka MPR itu menjadi lembaga tertinggi negara. Akan tetapi setelah UUD 45 di amandemen sampai 4 periode ya, ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Intinya dari 9 sampai ke 2022 itu kedaulatan tertinggi tetap di tangan rakyat, tapi implementasinya bisa berbeda. Nah, itu dari mana? Dari Pancasila itu sendiri. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan lah yang tempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya di situ kan ada musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat itu adalah hasil yang terbaik di antara yang membawa kebijakan.
Kalau dulu hasil terbaik itu di bawah oleh MPR, sekarang oleh UUD 45. Nah, kalau menilik dari praksis Pancasila dan UUD 45 setelah amandemen, maka semuanya keseluruhan sesuai dengan law is a tool of social engineering. Jadi hukum itu sebagai alat kontrol sosial dari masyarakat. Artinya ada pemilu tentang presiden, ada pemilu tentang legislatif, ada pemilu tentang gubernur, bupati dan lain-lain. Semuanya itu kan berlandaskan dengan hukum kan? Iya. Undang-undang berapa, pasal berapa, itu kalau setelah amandemen. Jadi jelas semuanya itu berdasarkan dengan hukum. Makanya di situ ada istilah equality before the law. Semua sama di hadapan. Pertanyaan selanjutnya silakan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah sistem pemilu sekarang sudah menetapkan prinsip demokrasi? Kalau ditanya sekarang sudah menerapkan, ya sudah. Justru kalau kita menilik dulu ya, sebelum amandemen itu presiden dan wakil presiden itu diangkat oleh MPR, ya kan? Nah, kalau sekarang kita sebagai orang yang berhak untuk memilih, misalkan gini, siapa calon di tahun 2024 besok, itu kan yang memilih itu kan secara prerogatif kalian sendiri, hati nurani kalian sendiri. Biarkan mereka berkampanye A, B, C, D, E, terserah. Semua itu berhak, kayak orang jual. Kamu beli produk A, produk B, produk C, mereka yang punya produk kan mesti memasarkan produknya kan. Sama dengan calon-calon tersebut itu juga mengkampanyekan produk-produk yang dimiliki, entah programnya A, program B, program C, yang sekiranya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat Indonesia. Nah, tergantung dari rakyatnya. Rakyatnya seperti apa? Kalau hanya sebatas mendengarkan kemudian terngiang atau gampang kaget dengan kampanye, itu ya bermasalah. Jadi menurut saya itu sebagai rakyat itu harus sadar, rakyat itu raja sebenarnya. Rakyat itu bosnya, kan jelas tadi itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Presiden nggak bakal jadi presiden tanpa adanya rakyat. DPR nggak bakal jadi DPR kalau nggak ada pilihan dari rakyat. Semua itu rakyat yang menentukan jabatan tertinggi di negara Indonesia ini, yang katanya presiden. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat teori itu nggak ada tertinggi, itu semua tinggi sama. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, pelaksanaan pemilu kerap kali menimbulkan berbagai macam konflik. Menurut Bapak, apakah pemilu masih pantas dikatakan sebagai pesta demokrasi? Jadi gini, ada hal yang menarik sebenarnya. Kalau istilahnya pesta, pesta itu apa? Senang-senang nggak? Nah, senang-senang. Yang senang itu rakyat atau enggak rakyat? Kalau yang dikatakan pesta rakyat, berarti kan yang senang kan Harusnya rakyatnya rakyat, kan. ya. Misalkan namamu siapa? Namamu siapa? Yuni. Nah, Yuni punya pesta. Ketika pesta itu sedang dimulai atau bahkan berakhir dengan indah, seneng nggak? Nah, sekarang saya tanya kembali, ketika pemilu yang dikatakan pesta rakyat, rakyat seneng nggak? Belum tentu. Nah, belum tentu kan. Mungkin orang tertentu yang bilang pesta rakyat seneng itu karena dapat, kamu dapat berapa? Iya. Nah, ini menjadi pesta kan, jadi anggaplah itu sebagai rezeki atau apalah. Jadi sebenarnya pesta itu bagi mereka yang menang, dan kalau mereka yang kalah. Artinya kalau namanya pesta rakyat itu memang debatable sebenarnya ya, debatable. Cuma secara umum saya jawab, jadi setiap hal itu mesti ada konsekuensi ya. Kalau dipilih langsung oleh MPR juga dulu menjadi konsekuensi. Kalau dipilih langsung oleh rakyat juga menimbulkan konsekuensi kan. Maka kita tidak boleh terus berhenti memberi solusi yang lain. Karena gini, perubahan suatu keniscayaan. Jadi dulu seperti itu, kok sekarang seperti ini, kok masih ada kendala. Lah tugas kita ini apa? Mencari solusi, mengurangi kendala-kendala yang ada. Kalau saya tanya kembali lagi seperti ini, apakah kalau kita melihat
pemilu itu setiap periode itu ada kendala, ada kecurangan, ada ada apa namanya, manipulasi, kemudian ada kayak politik uang dan lain sebagainya. Apakah terus pemilu diganti? Kan tidak kan? Maka ada perangkat-perangkat lain itu yang dinamakan dengan sistem hukum. Ketika nanti ada kasus pidananya misalkan, ya berhak dia dibawa ke ranah hukum. Ketika nanti ada soal kehormatan misalkan, ada DKPP kehormatan, ada pengawasnya namanya Bawaslu dan seterusnya. Nanti kalau ada perselisihan hasil pemilu, ada Mahkamah Konstitusi, selalu ada penyelesaiannya seperti itu. Apa yang ingin Bapak kritisi dari sistem demokrasi di Indonesia? Jadi saya nggak mengkritisi, cuma demokrasi itu merupakan hal yang baik, tapi juga ada kekurangannya. Jadi gini, hal yang baik dan kekurangan demokrasi itu gini. Dalam suatu demokrasi itu yang menang kan yang terbanyak kan? Ya. Pertanyaannya begini, yang terbanyak itu apakah semuanya berkualitas? Kan tidak juga. Artinya itu sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau ingin menang, misalkan yang menang itu si A karena dapat pemilihan yang sekian banyak sehingga dia menang. Tanya saya, apakah dia yang menang itu lebih baik daripada calon yang lain yang kalah? Kan tidak juga kan. Artinya itu min plus dari demokrasi. Tapi kalau kita melihat banyak sebenarnya teori-teori yang ingin memberikan praksis demokrasi yang lebih baik dari yang hari ini. Misalkan, meskipun ini saya katakan ya debatable ya, ada yang bilang gini, seharusnya dalam demokrasi, khususnya dalam pemilu atau pemilihan umum itu ada perbedaan komposisi atau bobot suara itu. Misalkan, profesor dengan tukang beca harusnya beda. Harusnya, cuma kan masih debatable kan. Nah berarti kalau seperti itu nanti rame lagi. Terus di mana semua orang berhak untuk memilih dan dipilih? Equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Nah, cuma menurut saya juga benar. Kalau saya seperti ini, rakyat itu komposisinya berapa persen? Misalkan 70%, tapi nanti ada di MPR berapa persen? Sehingga nggak monoton soal semua seluruhnya itu diserahkan kepada rakyat secara langsung. Karena apa? Karena kita melihat banyak praktek-praktek, banyak penelitian itu mengatakan bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia itu masih muda ketika diberi uang terus berbelok pilihan ya. Jadi ketika saya milih Umi awalnya karena Umi nggak ngasih, kemudian Vida ngasih 100, saya pilih Vida aja lah. Meskipun setelahnya mengeluh. Makanya jangan sampai era-era praktis demokrasi ini secara panjang kemenangan rakyat untuk merubah kedaulatan yang awalnya dari Tuhan, Raja, negara menjadi rakyat, jangan sia-siakan. Artinya apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus punya kredibilitas, kita punya profesionalitas, kita punya potensi diri yang lebih baik, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan di sekitar kita. Justru kalau bisa kita memberikan hal yang baik di sekitar kita. Nah kalau kita sendiri sebagai mahasiswa misalkan, kemudian sekitar kita ngomong apa mau jadi terus oh iya nggak usah kayak gitu. Kita harus betul dengan pedoman prinsip hidup yang kita miliki, sehingga demokrasi itu berjalan bersama. Baik, terima kasih. Ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Saya katakan demokrasi itu kalau kita mengutip dari pendapatnya Gus Dur, demokrasi itu baik, tapi bukan berarti yang terbaik. Artinya masih ada kemungkinan lain yang mungkin nanti bisa berubah. Kalau kita melihat dari teorinya Plato misalkan, dari bentuk negara itu ada di angka demokrasi itu di angka keempat, ada lagi yang di bawah setelah demokrasi itu. Jadi mungkin nanti ada perubahan yang lain, namun tidak terlalu signifikan kalau kita bahas di sini. Yang terpenting yang saat ini demokrasi itu gimana bisa berjalan dengan baik. Minimal kita mengetahui lah sisi-sisi negatif di demokrasi itu, kita bisa menutupi satu persatu. Yang salah satunya sempat kita singgung bersama tadi itu, negatifnya demokrasi itu siapa yang banyak suara dia yang menang, meskipun sebanyak apapun itu kan tidak menentukan kualitas. Nah gimana caranya
banyak-banyak orang itu menjadi berkualitas, sehingga apa? Setiap orang yang sudah mendapat jatah untuk memilih itu harus paham atau harus mengerti dan mampu mencoba untuk mencari siapa sosok A, B, C, D, E. Artinya dia melihat track record ya. Jadi calon si A sebelum nyalon dia jadi apa toh, pengalamannya apa, terus capaiannya apa, dia pernah ngapain saja, itu harus tahu. Karena yang namanya orang mau nyalon itu kan nggak mungkin dia melihatkan saya itu orang jelek, kan nggak mungkin. Iya. Dia mesti saya ini baik, saya siap menjalankan program, saya siap berkampanye ini untuk menuju Indonesia dan lain sebagainya. Pasti. Tapi kalau dia mengatakan jangan pilih saya ini tidak benar, saya ini orang yang jelek, itu nggak mungkin. Nah, tugas kita sebagai pemilih itu harus paham itu. Oh, dia ternyata mantan koruptor misalkan. Oh, dia tuh orang yang baik, orang yang adil, orang yang jujur. Oh, oke. Oh, dia bagus sih, cuman nggak punya pengalaman. Dia yang punya pengalaman dan lain sebagainya. Artinya demokrasi itu mesti ada kekurangan. Dan kekurangan itu kita juga harus menembel kekurangan itu, karena kita semua juga termasuk makhluk atau masyarakat demokrasi Indonesia. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selesai sudah sesi wawancara kali ini. Sekian wawancara kali ini. Kami dari tim Kumo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.